Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 18 Desember 2025, hari biasa, pekan masa Advent ketiga, juga hari novena Natal ketiga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala pembaharuan, Kau telah membahari dunia dengan menumbuhkan benih kejujuran, ialah Yesus Kristus, sabda kebijaksanaan-Mu. Buka hati kami agar dapat menjadi pembawa berkat bagi sesama dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Pagi hari ini kita memasuki novena hari ketiga, di mana tokoh-tokoh sekeliling Yesus mulai tampil, yaitu Yusuf dan Maria. Maria mengalami sebuah pengalaman yang unik, yang tidak dialami oleh orang yang lain kecuali dirinya. Dan pengalaman yang Maria alami itu terungkap dalam Injil Lukas, bagaimana malaikat datang mengunjungi Maria. Maka kemudian dia menjawab, ia mengandung. Sebelum peristiwa itu, Yusuf dan Maria sudah disandingkan. Karena pada zaman dulu bukan seperti sekarang, harus duduk rame-rame. Enggak, belum tentu. Ada tradisi yang sudah orang tua selesai, anak-anaknya menjadi suami istri. Jadi paham kebebasan seperti sekarang belum ada. Kalau sekarang kan pernikahan harus berdua bersepakat, saling menjawab iya, saling berjanji, dulu belum ada. Maka Yusuf dan Maria sudah seperti suami istri, tapi belum sah, dalam arti secara umum dalam kemasyarakatan belum diumumkan. Namun Maria sudah pergi dari Nazaret ke Ain Karim. Maka kemudian Yusuf mendengar bahwa istrinya sudah hamil. Tapi mereka belum berhubungan. Sebagai seorang yang bijak, sebagai seorang yang berkelas, Yusuf juga berpikir supaya tidak ramai, tidak viral, tidak heboh. Maka dia rencana dengan diam akan melepaskan Maria.
Namun justru di dalam peristiwa inilah pengalaman pribadi Yusuf dalam merenungkan dan merefleksikan tentang pasangannya itu, dia mendapatkan berita. Maka kita pernah punya patung Yusuf yang tidur, sambil tidur dia berpikir keras. Dan di dalam mimpi ialah mendapat pencerahan. Maka kemudian Yusuf pergi mencari Maria. Dan Maria waktu itu tinggal bersama Elizabeth, membantu, dan Yohanes Pembaptis sudah lahir. Maka kemudian, kalau kita mengikuti lanjutan ceritanya, setelah Maria dijemput Yusuf, mereka tidak ke Nazaret tetapi ke Bethlehem karena dia harus melahirkan. Lalu apa inti cerita ini? Inti cerita ini adalah iman. Tumbuh dan berkembang melalui apa? Bimbingan Tuhan. Ya kadang-kadang secara jasmani, melalui otak kita, pikiran kita tidak menangkap, tetapi dengan rasa kita menangkapnya. Dan itulah getaran panggilan. Ya. Sama panggilan juga untuk hidup berkeluarga sama, ada getaran yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, tetapi dirasakan bahwa orang ini cocok dan tepat untuk saya. Bahwa model panggilan ini cocok dan tepat untuk saya. Dan itu ada yang menggema di dalam hati sanubari itu. Nah itulah Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Karena itu dalam bacaan pada hari ini juga ingin ditampilkan kehadiran Roh Kudus dalam hati Yusuf yang memberikan spirit semangat untuk bisa berpikir positif dan mengambil keputusan. Maka dengan kata lain, Injil pada hari ini ingin menampilkan manusia menjawab, Tuhan membimbingnya agar keputusan yang dia ambil mantap. Berkat apa? Berkat Tuhan. Maka di dalam langkah-langkah kehidupan kita, khususnya ketika kita mengalami banyak masalah, kita minta agar Tuhan menuntun kita, agar kita tidak tersesat, agar keputusan kita ini betul-betul melahirkan kebijaksanaan dalam hidup, sebagaimana yang dialami oleh Yusuf, yang takut dan duduk bersimpuh di hadapan Tuhan, bertanya agar hati sanubarinya bertumbuh dan bisa mengambil sebuah keputusan. Maka di masa Advent pada hari ketiga ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita memilah masalah-masalah yang kita hadapi, yang kadang-kadang kita rasa buntu. Mari kita datang dengan sungguh hati bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan Tuhan biasanya menjawab pada saat kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Demikian pula Yusuf mengalami jalan buntu, tetapi Tuhan memberikan pencerahan, menuntunnya menuju kebijaksanaan dalam hidup. Semoga kita yang punya pengalaman juga seperti Yusuf yang bingung, tidak terus bingung, tetapi mendapatkan pencerahan dan kita dibebaskan dengan mengambil keputusan yang bijaksana bagi langkah-langkah dan hidup kita. Semoga keteladanan Santo Yusuf pada Injil pada hari ini membawa kita pada dalam situasi gelap menuju terang. Suasana di mana kita nyaris putus asa diberikan harapan. Ketika kita goyah iman kita diberikan iman dan kasih Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.